Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Anindya Azhara Arveni. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Magelang atau kampus peternakan. Saya berasal dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan semester 3B dengan nomor NIRM 03 03 23 280. Teman-teman, di video aku kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang BMC atau bisnis model kanvas. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa itu BMC, bisnis model kanvas? Aku jelasin sedikit ya tentang apa itu BMC. BMC itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyusun, mengembangkan, dan merancang serta mengetahui strategi apa sih yang akan kita lalui saat kita mau membuka usaha peluang bisnis, dan kita dari BMC tersebut kita menjadi tahu peluang dan tantangan apa sih yang akan kita hadapi saat kita membuka usaha. Nah, itulah kenapa sih BMC itu penting saat kita akan membuka usaha. Nah, dalam membuka usaha kan kita harus mempunyai kita harus merancang suatu perencanaan usaha. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan BMC aja yang secara ringkas dan mudah dipahami. Nanti aku akan menjelaskan ya, apa itu 9 elemen yang ada di BMC. Nantikan video kelanjutannya. 9 elemen itu yaitu yang pertama itu ada target pasar, yang kedua itu ada proposisi nilai konsumen, yang ketiga ada channel, yang keempat ada hubungan konsumen, yang kelima adalah sumber pendapatan, yang keenam itu ada kegiatan utama, yang ketujuh adalah sumber daya manusia atau mitra kerja, yang kedelapan itu ada kerjasama, dan yang kesembilan yang terakhir adalah struktur biaya. Nah, di video yang selanjutnya aku akan menjelaskan secara bergantian dari 9 elemen tersebut. Teman ngomong-ngomong, kenapa sih tiba-tiba aku membahas tentang BMC? Nah, aku itu ada suatu rencana, aku tuh mau memulai usaha atau ide bisnis makanan ringan, yaitu Dimi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Dimi? Nah, Dimi itu adalah dimsum yummy. Karena aku sendiri juga pecinta dimsum, aku itu muncul suatu ide, aku ingin membuka usaha dimsum. Nah, teman-teman tahu nggak sih dimsum itu apa? Pasti sudah familiar kan? Aku jelasin sedikit. Dimsum itu adalah suatu makanan ringan yang dimana berbahan dasar yaitu daging, biasanya itu daging ayam yang diolah dengan campuran berbagai jenis bahan, kemudian dibentuk sedemikian rupa, yaitu dimasukkan ke dalam suatu kulit pangsit dan terjadilah atau terbentuklah dimsum. Teman, sebelumnya apa teman-teman tahu sih apa itu dimsum? Dimsum itu berasal dari bahasa Mandarin yang artinya menyentuh hati. Nah, biasanya dimsum ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai makanan cemilan untuk menemani kita saat kita ngeteh. Nah, juga dimsum ini sekarang menjadi populer di Indonesia juga. Nah, di dimsum yummy ini memiliki kandungan gizi, diantaranya yaitu mengandung protein juga, karena dimsum sendiri itu berbahan dasar dari daging dan biasanya itu dari daging ayam. Aku jelasin tadi ya, kenapa aku memilih dimsum, padahal di luar sana itu udah banyak banget yang membuka usaha ide dimsum. Nah, dari sinilah penggunaan BMC untuk suatu membuka usaha, di mana nanti di dalamnya teman-teman itu akan tahu apa sih cara atau strategi kita, walaupun kita banyak saingan atau banyak yang sama-sama membuka ide usaha atau peluang bisnis makanan ringan yaitu dimsum. Nah, dari situ, dari BMC kita jadi tahu gimana sih peluang kita atau strategi kita saat kita akan membuka ide usaha dimsum. Nah, bagi teman-teman jangan pernah di skip nih kalau teman-teman mau membuka suatu usaha. Teman-teman harus menerapkan BMC. Nah, di video selanjutnya aku akan jelasin secara satu-satu tentang BMC, ide usaha dimsum yummy. Nah,
itu ada target pasar, yaitu merupakan suatu sekelompok orang yang akan menjadi sasaran kita saat kita akan membuka usaha, di mana seseorang tersebut akan menjadi sasaran kita untuk yang nantinya diharapkan mereka itu mau membeli suatu produk yang akan kita pasarkan. Nah, di sini aku mencari yaitu target pasar, diantaranya yaitu mahasiswa perbankan, yang kedua itu ada anak-anak, yang ketiga itu ada masyarakat luas, dan yang keempat itu ada pegawai juga, terus ada juga ibu rumah tangga. Kenapa aku nyantumin semuanya? Karena menurut aku dimsum itu adalah suatu makanan yang familiar dan rata-rata banyak orang yang suka dimsum. Nah, yang kedua itu ada proposisi nilai konsumen. Di nilai yang kedua ini adalah mengedepankan pada keunggulan produk atau jasa yang akan kita pasarkan. Nah, di sini aku memiliki keunggulan dari produk Dimi ini atau dimsum Yummy, yaitu satu, yang harganya terjangkau, bisa dijangkau oleh anak-anak, masyarakat yang luas, terus dan juga pelajar, mahasiswa, pegawai, dan lain-lain. Kemudian saya membuat dimsum ini tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis, dan juga tanpa pewarna. Terus kemudian di sini aku menyediakan produk frozen dimsum juga, biar nanti kalau teman-teman pengen beli dimsum dari dengan jumlah banyak, terus teman-teman nggak takut basi, teman-teman bisa membeli yang frozen food juga. Nah, kemudian aku menambahkan atau membuat inovasi, yaitu bentuk dimsum yang unik. Aku membentuk ada yang setengah lingkaran kayak cireng itu, terus ada juga yang bulat seperti bakpao, dan juga bentuk dimsum pada umumnya. Nah, dan juga aku memberikan peluang bagi teman-teman yang mager ini, yang nggak mau keluar rumah tapi pengen dimsum. Aku di sini membuka peluang teman-teman untuk membeli dimsum, yaitu melalui toko online yang akan aku buka nantinya. Yang ketiga itu ada saluran atau channel, dimana nilai yang ketiga ini sangat penting sekali teman-teman. Di nilai yang ketiga ini, nah inilah dari sinilah kita mencari cara atau strategi untuk kita menggait para konsumen. Aku juga menggunakan platform media sosial, kayak contohnya itu ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, terus ada juga Instagram, GrabFood, dan lain-lain. Kenapa aku juga memilih platform media sosial? Karena bagi aku itu mahasiswa sekarang, apalagi Gen Z, itu sangat suka sekali membuka media sosial. Mereka tiap hari 24 jam itu mereka nggak putus dengan media sosial. Nah, dari situlah aku muncul suatu ide, aku harus bisa gimana sih caranya aku bisa menggait para konsumen lewat platform media tersebut. Nah, dan juga aku tidak hanya menggunakan media sosial, tapi aku juga membuat komunitas reseller. Terus kemudian aku menitipkan produksi aku dimsum Yummy itu ke toko-toko frozen food gitu, agen frozen food. Nah, dan juga aku menyebarluaskan bahwa aku tuh membuka ide usaha ini lewat brosur, pamflet, banner, dan lain-lain. Nah, kemudian pada nomor 4 yaitu ada hubungan konsumen, di mana kunci keberhasilan bisnis yang berikutnya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen sehingga pelanggan tidak mudah berpaling ke lain hati. Nah, di sini saya ada melalui customer service, live chat atau pendekatan media sosial, kemudian ada gratis ongkir, potong harga khusus untuk minimal pembelian, dan memberikan pelayanan yang ramah. Penjualan secara offline dan online bisa menggunakan fitur COD, dan juga dari kami menerima segala bentuk kritik dan saran dari konsumen yang membangun. Nah, kemudian di nomor 5 ada sumber pendapatan, di mana mengembangkan bisnis tentunya sama hal dengan berusaha memperoleh keuntungan atau pendapatan bisnis. Nah, di sini dari penjualan dimsum ini kami dapatkan pendapatan, yaitu melalui penjualan dimsum sendiri, produk bundling dan promo, penjualan produk dimsum pada reseller, dan ada penjualan produk dimsum pada food retail, penjualan produk-produk berkualitas dan harga fleksibel dibanding offline store, pembayaran secara digital dalam bentuk rekening, Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, kemudian pada nomor 6 yaitu ada kegiatan utama, di mana kegiatan utama itu merupakan tindak lanjut dari langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan, yaitu diantaranya adalah kegiatan produksi, di mana kita akan membeli bahan-bahan, mengolah bahan, mengemas dan mendesain produk, pemeliharaan produk dan pemeliharaan aset yang dimiliki, dan juga setelah kita menghasilkan produk, kita akan melaksanakan atau melakukan promosi terhadap produk yang sudah kita hasilkan.
melalui media sosial maupun lain-lain. Nah, kemudian pada nomor 7 adalah sumber daya manusia atau mitra kerja, di mana hal ini akan selalu berdampingan dengan kita atau akan selalu kita hadapi saat kita menjalankan usaha, yaitu diantaranya tenaga kerja manusia atau tenaga kita sendiri, kemudian ada tenaga bahan baku dan alat-alat, kemudian ada outlet atau lapak, kemudian ada merek, hak paten atau hak cipta, kemitraan, dan lain-lain. Yang kemudian nomor 5 adalah kendaraan, bensin, dan listrik. Nah, kemudian di nomor 8 itu ada kerjasama, di mana kita itu saat strategi bisnis yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain untuk demi mencapai tujuan bersama. Tanpa kerjasama, kita juga tidak akan bisa berjalan usaha bisnis kita secara lancar atau secara individu sendiri. Tentunya kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu seperti supplier atau pemasok dan partner. Kemudian ada bank juga, keluarga, dan kita harus menentukan vendor untuk produksi barang. Kemudian menentukan brand ambassador atau key opinion leader untuk promosi, dan juga menentukan kurir untuk distribusi. Nah, dari biaya-biaya tadi di poin yang 9 itu kan kita jadi nantinya kita tahu nih gimana cara kita menghitung kita menjual dengan harga berapa dimsumnya, kemudian kita mendapatkan laba berapa, terus kita juga tahu pengeluaran kita itu berapa, pemasukan kita itu berapa. Nah, untuk itu, buat teman-teman yang ingin membuka ide usaha, teman-teman tuh harus melakukan atau harus membuat perencanaan usaha. Nah, salah satunya itu bisa dengan PMC. Jadi teman-teman bisa lebih ringkas nih, teman-teman juga bisa lebih memahami secara kompleks. Walaupun PMC itu secara ringkas, tapi menurut aku PMC itu memiliki makna yang sangat luas. Maka teman-teman yang mau membuka usaha, jangan lupa nih teman-teman menerapkan PMC atau Business Model Canvas. Teman-teman yang sekiranya kalian takut karena overthinking, yang jualan dimsum kan udah banyak, aku ngapain buka dimsum lagi? Jangan kayak gitu teman-teman. Nah, dari BMC tadi kan udah aku jelasin, dari BMC sendiri nanti teman-teman bisa nih teman-teman mencari peluang yang bisa teman-teman tempuh untuk ide usaha teman-teman, dimsum teman-teman agar lebih terkenal nih, agar lebih disukai sama orang-orang lain. Yaitu kita bisa melakukan dengan BMC, Business Model Canvas. Nah, dari situlah pentingnya BMC. Sekian dari aku teman-teman, mohon maaf bila dalam aku penyampaian materi tadi aku sering belibet atau ada salah kata, aku minta maaf yang banyak ya. Nah, kemudian aku ada nih sedikit kata-kata buat teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa, yang hanya adalah belum terbiasa. Maka dari situlah kita harus bisa berusaha agar kita bisa terbiasa. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Sampai jumpa di konten atau vlog aku selanjutnya. Bye-bye.